Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan kondisi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kondisinya pasti merupakan kebaikan baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, maka hal tersebut merupakan kebaikan bagi dirinya, sehingga dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukurnya tersebut ini merupakan kondisi terbaik bagi orang yang beriman. Wa in asabathu sarra'u wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Akan tapi ketika sebaliknya dia ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh cobaan, ditimpa ujian, maka dia bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpanya. Maka kondisi bersabarnya ini merupakan kondisi terbaik bagi dirinya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan dua kondisi ini, sabar dan syukur, tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kondisi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua hal. Terkadang dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan keberuntungan, hal-hal yang dia sukai dan dia cintai di dunia. Akan tapi kondisi satunya, kondisi yang kedua, terkadang seorang itu mendapatkan ujian dan cobaan, mendapatkan musibah dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di dunia. Dan kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang kondisi seseorang yang kedua, yaitu ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali dari kaum muslimin ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjalankan ibadah ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bersabar. Makanya peristiwa-peristiwa yang mencekam, cobaan-cobaan yang menimpa manusia, ketika hal tersebut datang menimpa mereka dan melanda, maka kondisi ini seringkali menyingkap hakikat asli seseorang. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan tersebut justru akan menunjukkan bagaimana kualitas diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ akhirnya bisa terbedakan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk, mana orang-orang yang saleh dan mana orang-orang yang jahat. Dan ini merupakan bagian dari hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diturunkannya sebuah musibah dan ujian kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, menciptakan seluruh alam ini,
tujuannya adalah untuk memberikan ujian dan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya di dunia ini? Jadi memang tugas kita, posisi kita di dunia adalah bersiap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terus berjalan. Titik akhirnya kapan? Titik akhirnya adalah ketika manusia itu berada di salah satu dari dua keabadian. Entah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita semua harapkan, atau sebaliknya dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kondisi kita saat ini adalah kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlihat mana yang kualitasnya baik, mana yang kualitasnya bagus, mana yang kualitasnya nomor satu, dan mana orang-orang yang tidak pantas untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, untuk membedakan dan memisahkan mana golongan yang baik dan mana golongan yang buruk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keburukan-keburukan dan golongan-golongan yang buruk tersebut dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertumpuk antara keburukan yang satu dan keburukan yang lainnya. Fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Semuanya ditumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala serta akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Makanya keimanan yang benar, akidah yang lurus, itu benar-benar memiliki pengaruh yang sangat kuat serta peran yang sangat aktif di dalam mengatasi berbagai macam musibah, ujian, malapetaka, kesulitan, bencana, dan apapun itu dari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Hal itu dikarenakan orang yang memiliki keimanan yang benar, orang yang memiliki akidah yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia itu telah mempelajari hal-hal penting dan pelajaran-pelajaran yang besar dari agamanya, sehingga tahu dia bagaimana bersikap, terutama ketika dia sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tahu, karena dia telah belajar, dia telah mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan, dan ini mendukung dia terutama ketika dia sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rahimahumullahu taala memberikan banyak sekali wasiat, wejangan dan arahan kepada kaum muslimin secara umum. Ketika mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, bagaimana caranya mereka terus bertumbuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian ketika mendapatkan ujian dia justru mundur. Ketika mendapatkan ujian dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sangat disayangkan ini sebagian kondisi sebagai kaum muslimin. Ketika mendapatkan ujian dia lupa kepada Allah. Mendapatkan cobaan, fitnah dengan berbagai macam warnanya. Entah ujian itu datang dari dirinya sendiri, ujian itu datang menimpa agamanya, ujian itu datang terkadang dari keluarganya, dari orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya, ya, dari bisnisnya, dari hartanya, dari segala sisi. Orang yang beriman tahu bagaimana seharusnya dia bersikap, sehingga dengan datangnya ujian justru dia terpilah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pantas, yang akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya pada hari kiamat. Tapi yang sebaliknya, ketika mereka tidak memiliki keimanan dan akidah yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian dan cobaan justru semakin membuat dia jauh dari Allah.
Dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersabar. Bahkan sebagian dari kita seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kami? Kenapa saya? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus menerima penyakit yang seperti ini? Kenapa saya yang memiliki bisnis dan saudara saya juga memiliki bisnis yang sama, dia mendapatkan untung yang besar, akan tapi kenapa saya mendapatkan kerugian yang sangat besar? Kenapa dan kenapa? Ini yang dirasakan oleh sebagian kita, dan sikap sebagian dari kita sangat disayangkan seperti ini. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan justru semakin mundur. Kenapa? Karena dia tidak paham bagaimana bersikap. Dia tidak belajar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama bagaimana caranya ketika seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ini berprasangka buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita justru hal tersebut merupakan bagian kebaikan dari diri kita. Ada kebaikan yang menunggu di belakang ujian dan cobaan yang kita terima. Tapi kita tidak tahu. Ya. Berapa banyak kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia yang justru setelahnya mendatangkan keburukan. Justru setelahnya mendatangkan hal-hal yang tidak kita sukai. Menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kejadian-kejadian yang tidak kita senangi di dunia ini, akan tapi justru setelahnya kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal, dan kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik setiap kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman. Makanya hal pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka yang baik ini merupakan keyakinan seorang mukmin yang selayaknya harus dihadirkan dan harus direnungi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan setiap kesempatan, pada setiap kondisi. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terus ada di hadapan mata kita. Kita sedang mendapatkan hal yang kita senangi atau kita sedang mendapatkan kondisi yang sangat kita benci, kita harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada hal-hal kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Makanya berprasangka baik ini, keyakinan ini tidak semata-mata hanya ditekankan ketika kita mendapatkan kesenangan, tidak. Tapi justru ketika kita mendapatkan ujian, keyakinan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus lebih ditekankan kepada orang yang beriman. Makanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala," Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna bi syarran falahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, ketika dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan keburukan yang dia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban orang yang beriman ada selalu optimis kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini harus melekat pada seorang muslim pada segala urusan, pada setiap kondisi, pada setiap keadaan, pada setiap permasalahan. Sampai kapan? Sampai detik terakhir kehidupannya. Makanya dari sini perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya sabar itu ada batasnya tidak berlaku. Sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar ini, sikap sabar ini merupakan sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian menjemputmu. Artinya sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya hanya satu, mati, sudah, tidak ada yang lain. Batasnya cuma satu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beribadah sampai datang kematian. Dalam kondisi apapun, ya. Makanya sikap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melekat pada hati seorang yang beriman sampai detik terakhir kehidupannya. Apa alasannya? Karena semua kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaturan segala urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita. Bukan kepada saudara-saudara kita, bukan. Semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang mendapatkan keburukan dan keburukan itu ingin kita hilangkan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita minta kepada makhluk. Karena yang mampu mengangkat keburukan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, aku pernah mendengar beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan salah seorang dari kalian mati kecuali dalam kondisi kalian terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berprasangka buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa besar, menghadapi ujian-ujian yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, bahkan mungkin menimpa jabatannya, dia terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang yang beriman. Berbeda dengan sikapnya orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya orang munafik yang dia mempertontonkan di hadapan manusia seakan-akan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak seperti itu. Mereka ini justru mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fath ayat ke-6. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan wanita.
mengazab orang-orang yang musyrik dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. Siapa orang musyrik dan orang munafik yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Adh-dhannina billahi dhanna saw'. Mereka-mereka yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw'. Kata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka yang bersiap mendapatkan giliran keburukan yang sangat buruknya luar biasa. Wa ghadiballahu alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Wa la'anahum. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka jahannam bagi mereka. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali untuk mereka. Alhamdulillah min dzalik. Makanya orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Karena mereka benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana pasukan kaum muslimin sedang menghadapi perang Uhud, pasukan kaum muslimin sudah berbaris dan bertemu dengan orang-orang musyrik di gunung Uhud sana, menghadapi orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 153 sampai 154. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'uukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun thumma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kalian lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Supaya apa? Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian berduka cita, setelah kalian bersedih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa ngantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedangkan golongan yang lainnya, mereka dibuat khawatir, mereka dibuat cemas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa takut dalam peperangan tersebut. Mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar, sebagaimana persangkaannya orang-orang jahiliyah. Abu Talha radhiyallahu anhu bercerita ketika beliau berada di barisan kaum muslimin ketika sedang terjadi perang Uhud. Kata beliau, rasa kantuk itu menyerang kami saat kami merapatkan barisan pada perang Uhud, dan aku termasuk salah seorang yang diserang rasa kantuk pada hari itu. Antum bayangkan kondisi lagi genting-gentingnya, ya. Posisi kaum muslimin jumlah mereka berapa pada saat perang Uhud? Berapa? 300 orang kurang lebih. Awalnya 1000, ya, 700 orang. Awalnya 1000, kemudian 300 balik. Orang-orang munafik tidak mau ikut perang, melawan orang-orang musyrikin yang lebih besar dari itu jumlahnya. Ya. Pada saat mereka ditimpa ketakutan, justru mereka itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa ngantuk luar biasa. Ya. Kalau antum ikut perang
tiba-tiba di dalam perang antum ngantuk, ya, itu menunjukkan bahwasanya antum sedang tenang luar biasa. Ya. Akan tapi kalau ngantuknya pas kajian, gimana? Ya, datangnya dari syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Udah Ustaz, ini kan lagi berjihad menuntut ilmu. Tidak. Ya, tidak sama kondisinya. Tidak usah perang. Ikut tes ujian masuk saja sulit kita mengantuk. Ya, ikut tes ujian masuk, tes wawancara misalnya. Apakah mungkin kita ngantuk? Sulit sekali ngantuk. Mau semalaman tidak tidur, besok jam 7 harus datang, tidak ngantuk, Pak. Ini perang. Ya. Dan perangnya bukan pakai pistol-pistolan air, bukan, pakai pedang. Kaum muslimin ngantuk luar biasa. Ya, pada kondisi tersebut mereka ngantuk, diberikan rasa kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saking ketenangan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kaum muslimin. Apa kata Abu Talha? Aku merupakan salah seorang yang merasa ngantuk pada kondisi itu. Di saat kami berhadapan dengan orang-orang kafir pada perang Uhud, aku merasa ngantuk. Sampai-sampai kata beliau, pedangku jatuh dari tanganku. Dari saking ngantuknya, pegang pedang, dari saking ngantuknya jatuh pedangnya, diambil pedangnya lagi, dipegang lagi, ngantuk masih datang sampai jatuh lagi, diambil lagi pedangnya, terus terjadi beberapa kali. Kemudian kata Abu Talha radhiyallahu anhu, sedangkan golongan yang lain, orang-orang kafir, musuhnya kaum muslimin, orang-orang munafik, tidak ada yang mereka pedulikan kecuali diri mereka sendiri. Dari saking takutnya mereka, ya, mereka menghadapi kaum muslimin meskipun jumlahnya lebih besar, mereka itu sangat takut kepada kaum muslimin. Mereka melakukan perang itu takut sekali, luar biasa. Ya. Sampai-sampai mereka tidak ada yang ngantuk dari saking takutnya. Mereka adalah orang yang paling penakut, orang yang paling gelisah, dan paling menjauh dari kebenaran. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti persangkaan-persangkaan orang jahiliyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka kaum mukminin mendustakan keimanan orang-orang munafik. Karena mereka itu adalah orang-orang yang ragu dalam keimanannya. Mereka orang-orang yang bimbang di dalam keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari perkataan Abu Talha tadi, apa yang dikatakan? Kata beliau, apa yang dikatakan Abu Talha itu adalah perkataan yang benar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Ketahuilah ketika kemudian setelah kalian ditimpa kesedihan dan Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa ngantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki keyakinan, memiliki tawakal yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong Rasulnya, pasti menolong orang yang beriman dan mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kaum mukminin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum." Sedangkan golongan yang lain dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka takuti kecuali diri mereka sendiri. Mereka takut mati. Mereka menunjukkan bahwasanya seakan-akan mereka ini berani menghadapi kaum muslimin, akan tapi hati mereka sangat takut kepada orang-orang yang beriman. Ya. Makanya di salah satu peperangan ada yang namanya peperangan Dzatus Salasil. Ya, peperangan Dzatus Salasil. Dzat as-Salasil maksudnya adalah peperangan yang penuh dengan besi yang dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir, ya,
Pemimpin mereka khawatir pasukan mereka ini kabur ketika menghadapi kaum muslimin. Sehingga pasukan mereka kakinya diikat, Pak, biar tidak lari. Diikat dengan besi semuanya. Jadi kalau mereka lari harus lari bersama. Ya. Akan tapi ketika ada satu saja ingin lari, dia nggak bisa lari. Karena dia diikat dengan teman-temannya di depannya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka takut pasukan mereka itu kabur dari kaum muslimin. Sangat takut sekali mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara hal yang merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimenangkan. Dengan cara apa? Orang-orang kafir yang ingin menyerang kaum muslimin, yang ingin berperang kepada kaum muslimin, sebulan sebelum perang mereka sudah takut. Bayangkan, sebulan sebelum perang mereka sudah takut. Dari sisi ini kaum muslimin sudah menang. Dihadapkan dengan kaum muslimin yang mereka adalah pasukan berani mati. Ditambah lagi ketika mereka perang, ngantuk luar biasa. Tambah getar orang-orang kafir. Ya. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka yang menyangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti persangkaannya orang-orang jahiliyah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka meyakini bahwa ketika kaum musyrikin menang pada saat itu, kekalahan tersebut adalah akhir dari segalanya, dan Islam serta pemeluknya akan binasa setelah ini. Ini adalah tabiat orang-orang yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Ya, jika terjadi satu perkara yang mengerikan, akan muncul dalam diri mereka prasangka-prasangka yang buruk, yang keji ini. Ya, artinya mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengalahkan orang muslim. Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan kita. Akan tapi di sisi lain mereka getar, Pak. Ini kondisinya. Meskipun besar kesedihan dan penderitaan yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika ditimpa di kesedihan yang sangat besar, mereka menunjukkan bahwasanya mereka sedih, mereka menderita. Akan tapi mereka tetap menjadi orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang beriman, memuliakan agamanya dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Apa akhirnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim." Akhirnya kaum mukminin mereka kembali dengan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa satu bencana apapun dan mereka mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, setiap kali seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengharapan yang baik kepada Allah, serta bertawakal dengan tawakal yang jujur dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah mengecewakannya. Sama sekali tidak mungkin. Tapi ketika kita seorang hamba, kita seorang makhluk, menggantungkan harapan-harapan kita kepada makhluk, menggantungkan harapan-harapan kita kepada manusia, pasti satu saat kita kecewa. Akan tapi ketika kita sebagai seorang hamba menggantungkan harapan-harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan harapan-harapan kita. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan harapan orang yang berharap, dan tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang yang beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an.
Di antara nasihat yang lainnya yang diberikan oleh para ulama ketika fitnah datang, ujian datang, cobaan menimpa adalah yang kedua, senantiasa bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa-masa yang penuh gejolak, di masa-masa fitnah, di masa terjadi peristiwa-peristiwa yang berat, sudah seharusnya seorang muslim untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memurnikan agama, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Serta bersegera menuju Allah dengan senantiasa menjaga ketaatan, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini ya merupakan faktor utama untuk meraih ketenangan, ketenteraman, ya, meraih rasa aman dan kedamaian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Janjinya apa? Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ya'budunani wa la yusyriku bi syai'an. Mereka syaratnya adalah senantiasa beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan aku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji tersebut, dia tidak peduli, dia tidak bersandar kepada Allah, dia tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak menggantungkan urusannya kepada Allah, justru dia datang kepada makhluk untuk menyelesaikan urusan-urusannya yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang fasik, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah dan tidak akan mengecewakan hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan bentuk bergantung dan bersandarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian, yang pertama adalah segera melaksanakan salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau ya bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa satu masalah yang membuat beliau gundah, menjadikan beliau tidak tenang, maka beliau bersegera untuk melakukan salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ditimpa musibah, di antara bentuk beliau bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa dengan mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri terus menerus mengurus makhluknya, bi rahmatika astaghits,
dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, dengan rahmat-Mu aku memohon musibah ini segera diangkat. Kemudian juga di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan ujian dan cobaan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kata Nabi SAW, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan pemilik langit, Tuhan pemilik bumi, dan Tuhan pemilik arsy yang mulia. Artinya dengan doa-doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ketika beliau ditimpa musibah, ujian dan cobaan, beliau segera mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau segera menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengangkat sebuah ujian dan cobaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba semakin hatinya dipenuhi oleh tauhid, dipenuhi oleh ikhlas, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disibukkan dengan hal-hal tersebut, maka ini merupakan perkara yang paling agung dan paling mulia secara mutlak, sehingga segala urusannya, segala kesulitannya akan dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang sangat besar, yang menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya ada pahala yang sangat besar yang akan diberikan kepada seorang hamba yang fokus beribadah kepada Allah ketika sedang terjadi fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di masa kekacauan, di masa datangnya berbagai macam ujian dan cobaan, ketika kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut, maka pahalanya sama seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa alasannya? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, barangkali sebab perkara ibadah itu memiliki pahala yang besar ketika dilakukan di masa-masa fitnah adalah karena mayoritas manusia di masa tersebut sedang sibuk dengan fitnah yang ada, sibuk dengan mengikuti informasi-informasi, sibuk dengan komentar-komentar, semuanya menjadi komentator di media sosial. Apa yang bukan menjadi urusannya juga dikomentari dengan berbagai macam kondisinya, dengan berbagai macam bentuknya. Dia masuk ke dalam pusaran fitnah, menonjolkan diri di dalam fitnah tersebut. Makanya ketika dalam kondisi ini tiba-tiba ada hamba-hamba yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak terjerumus ke dalam fitnah dan ujian yang terjadi. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan, jika fitnah telah merata menyebar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, maka hati-hati manusia akan disibukkan oleh fitnah tersebut. Jika ada seorang hamba yang tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi tersebut, hal ini menunjukkan kuatnya keterikatan hati orang ini kepada Allah, sehingga pahalanya pun menjadi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang belum difahami dari materi yang kita sampaikan dan ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau belum bisa jawab, wallahu a'lam bishawab. Kegiatannya berarti tidak ada. Baik. Biasanya kalau ada pertanyaan itu antara dua.
ngerti semua atau tidak ngerti semua. Jadi bingung yang mau ditanyakan. Tapi insyaallah paham semua insyaallah. Tapi ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang ujian, mendapatkan musibah dan cobaan, dan kita berusaha untuk senantiasa menggantungkan dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.